channel Tumbuh Besar, channel yang membahas aneka investasi, bisnis, dan tutorial aplikasi untuk meningkatkan kinerja pekerjaan, bisnis, dan investasi kita. Nah, kita akan membahas mengenai batas auto reject bawah dan auto reject atas di Bursa Efek Indonesia, BEI. Mungkin kita sering mendengar istilah ARB ataupun ARA pada saat kita bertransaksi saham. Nah, apa itu ARB? ARB itu adalah auto rejection bawah, di mana harga saham itu turun sampai menyentuh batas maksimal penurunan saham yang diizinkan oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga dia tidak bisa lebih turun lagi daripada nilai tersebut. Dia sudah mencapai batas maksimal penurunan saham dalam satu hari. Tidak ada lagi antrian beli atau bid. Nah, ini contohnya, misalnya saham NICL di harga kemarin itu di 117, harga hari ini dia sudah menyentuh harga terbawah yang diizinkan yaitu di 109. Jadi sudah tidak boleh lagi ada transaksi atau bid di 108. Demikian juga untuk laba sudah mencapai harga terendah yang diizinkan yaitu di 535, dan juga untuk Prodia di 6.250. Nah, untuk BAPP pada saat di capture dia harganya masih di 386. Sebentar lagi dia akan menyentuh harga yang diizinkan di titik bawah hari ini yaitu di 382. Ini masih ada antrian di bid karena dia belum menyentuh harga ARB. Sedangkan ARA adalah auto rejection atas, di mana dia sudah mencapai batas maksimal kenaikan saham dalam satu hari. Jadi jika harga saham naik sampai menyentuh batas maksimalnya yang diizinkan, maka dia akan mengalami ARA atau auto rejection atas. Ini contohnya BOSS, kemarin dia dijual di 67, nah hari ini dia menyentuh harga tertinggi yang diizinkan yaitu di 90 rupiah, dimana di sebelahnya sudah tidak ada lagi offer karena sudah tidak diizinkan, sudah mencapai batas tertingginya. Untuk TIFA kita lihat di sini dia pada saat di capture dia di 2050, sebentar lagi mencapai harga tertingginya. Nah, beberapa saat kemudian saya capture kembali dia sudah menyentuh 2080, di mana di sini dia sudah mencapai harga tertinggi yang diizinkan pada hari ini, sehingga di kanannya sudah tidak ada lagi offer. Berapa sih batas yang diizinkan untuk ARA dan ARB? Nah, di sini batasnya untuk papan utama dan papan pengembangan. Untuk harga saham yang range 50 sampai 200 rupiah itu diizinkan batas auto rejection atasnya sampai 35%. Sedangkan batas ARB-nya sampai 35% juga. Sama, lalu di harga saham 201 sampai 5.000 untuk batas ARA-nya itu di 25%. Demikian juga untuk ARB-nya di 25%, dan untuk harga saham di atas 5.000 batas ARA-nya di 20% dan ARB-nya di 20%. Ini kondisi yang normal. Tapi semenjak terjadinya pandemi, maka ada peraturan sementara yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, di mana untuk batas ARB-nya itu dipukul rata untuk semua range harga saham itu maksimal 7%. Nah, ini nanti kapan akan dirubah kembali itu tergantung dari Bursa Efek Indonesia. Jika melihat situasinya sudah mungkin normal, pandeminya sudah selesai, mungkin akan dikembalikan ke batas normalnya. Tapi ini yang berlaku sampai saat ini. Ini adalah kondisi untuk papan utama dan papan pengembangan. Nah, kita lihat saat ini ada juga yang namanya papan akselerasi. Untuk papan akselerasi ini ada perbedaan untuk batas ARA dan ARB-nya. Untuk harga saham yang di atas Rp10 itu ada batas ARA dan ARB-nya itu 10%. Jadi dia maksimal naik 10%, turun maksimal 10%. Sedangkan untuk harga saham yang di bawah Rp10 itu dia ada batas ARA-nya dan ARB-nya itu Rp1. Jadi kalau Rp8 maksimal naik jadi Rp9, turun Rp7. Untuk papan utama dan papan pengembangan, harga saham itu minimal Rp50. Jadi tidak bisa harganya kurang dari Rp50. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada yang membeli
saham misalnya Rp40, itu terjadi di pasar nego, tapi tidak bisa di pasar reguler. Papan akselerasi nilai minimalnya Rp1. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat di pasar reguler kok ada sahamnya yang dijual Rp40, Rp30, berarti dia masuk ke papan akselerasi. Contohnya yang papan akselerasi misalnya di sini PLAN, Plan, dia ditransaksikan hari ini di Rp30. Untuk IPAK, tertingginya di 320, terendahnya di 264. Nah, sekarang kita lihat untuk lebih jelasnya kita menggunakan Excel. Untuk auto reject bawah, misalnya saya ambil contoh NICL. Kita lihat sekarang untuk NICL, di harga kemarin dia ditutup dengan harga Rp117. Dengan batas ARB 7%, maka di hari ini dia tidak boleh dijual lebih rendah daripada Rp108,81. Jadi dia harus dijual di atas 108,81. Di sini kita lihat per tiknya Rp1, maka di sini di over 109 kita lihat dia 6,84%. Jika dia di 108, dia 7,69%. Jadi dia tidak bisa dijual di harga 108. Karena harus lebih dari 108,81. Maka di sini auto rejection bawahnya harga terkecilnya di hari ini adalah di 109. Di 6,84% penurunannya. Jadi jika rekan-rekan lihat ada saham yang turun sudah turun di harga terendahnya tapi belum mencapai 7%, misalnya di 6,84%. Karena memang itu batas maksimal penurunan yang diizinkan. Kalau lebih dari itu, dia akan melebihi 7% seperti ini. Maka dia tidak bisa dijual di 108. Minimal di 109. Kita lihat untuk saham berikutnya, di sini misalnya saya sudah kopikan yang laba. Di sini kita lihat untuk laba, harga sebelumnya Rp575 dengan batas ARB 7%, berarti dia tidak boleh lebih rendah dari 534,75. Nah, untuk harga 575 ini kita lihat per tiknya, kita lihat untuk aturan per tik ada di sini, untuk kurang dari 200 per tiknya itu Rp1, 200 sampai Rp500 itu per tiknya Rp2, 500 sampai Rp2.000 harga sahamnya, maka per tiknya Rp5. Untuk harga saham Rp2.000 sampai Rp5.000, per tiknya Rp10. Dan untuk harga saham lebih dari Rp5.000, itu per tiknya Rp25. Nah, untuk aksi harga ini juga sudah saya jelaskan di video lain. Nanti untuk linknya akan saya taruh di deskripsi. Jadi jika mau melihat, bisa melihat video itu. Kita kembali dulu ke ARB. Nah, di sini dia per tiknya Rp5. Jadi, kita lihat dia tidak boleh dijual kurang dari 534,75. Nah, yang paling mendekati di atasnya 534. Di atas 534,75 adalah 535. Di sini 6,96% penurunannya. Jika kita tetapkan 530, harganya dia 7,83%, berarti melebihi 7%. Jadi tidak bisa. Jadi di sini makanya batasnya terendah itu di 535 atau di 6,96%. Kita lihat di sini juga setelah 535 tidak ada karena memang tidak boleh. Nah, jika hari ini misalnya penutupan di harga 535, maka besok batas terbawahnya di 497,55 atau berarti kalau tiknya per 5 berarti di 500 di sini. Kita lihat di 500 atau di 6,54%. Batas auto reject bawahnya. Itu lagi untuk PRDA, dia di harga 6.700, batas ARB-nya 7%, di atas 5.000, per tiknya Rp25, maka dengan batas harga ARB di 6.231, kita harus jual di tik terdekat di atas 6.231, yaitu berarti di 6.250. Berarti penurunannya 6,72%. Kalau kita jual di 6.225, berarti dia sudah melebihi 7% penurunannya, yaitu di 7,09%. Maka batas rendahnya hari ini adalah di 6.250. Kalau ditutup misalnya di 6.250, berarti besok batas terendahnya di 5812 atau tik terdekatnya berarti di 5825.
Demikian juga kalau misalnya hari ini ditutup di 6.500 misalnya, berarti besok tidak boleh kurang dari 6.045, berarti di titik terdekat di 6.050. Berarti besok ARB-nya 6.050 kalau hari ini ditutup di 6.500. Nah, kita lihat sekarang untuk auto rejection atas. Kita lihat untuk saham NICL. Di sini 117 tadi harga sebelumnya. Nah, arahnya kalau untuk range harga yang di bawah 200 tadi adalah 35%. Nah, ini kita lihat batas arahnya. Kita lihat untuk NICL, harga sebelumnya 117. Dengan kenaikan maksimal 35%, berarti harga tertinggi hari ini tidak boleh lebih dari 157,95. Dengan pertiknya Rp1, di sini berarti saya tetapkan harga tik yang terdekat yang lebih rendah dari 157,95 berarti di 157. Di sini saya lihat, di sini kita lihat di 157 dia di 157 berarti dia harganya 34,19%. Kalau 158 itu sudah lebih dari 35%, yaitu di 35,04%. Maka harganya maksimal di 157 kalau hari ini dia menyentuh titik auto reject atas. Nah, seperti ini. Jadi di titik kanan overnya kan kosong. Nah, kita lihat kalau untuk saham laba, batas persentase arahnya, nah di sini untuk harga saham 201 sampai 5.000 berarti batas arahnya 25%. Nah, kita lihat di sini, jika harga sebelumnya untuk saham laba itu di 575 dengan batas kenaikan 25%, maka dia harga tertingginya hari ini tidak boleh lebih dari 718,75. Dengan per tik Rp5, tik terdekat yang lebih rendah dari 718,75 itu ada di 715. Kita lihat di sini dengan 715 dia persentasenya 24,35. Jika 720 itu 25,22, melebihi 25%. Jadi batas maksimal yang diizinkan di 715. Nah, kita lihat untuk Prodia di harga sebelumnya 6.700, arah di sini untuk harga saham lebih dari 5.000 itu di 20%. Batas maksimal kenaikannya itu ada di harga 8.040. Karena dia pertiknya Rp25, berarti yang paling rendah dari 8.040 yang mendekati adalah 8.025, 19,78%. Jika kita tetapkan di 8.050, dia akan 20,15%, melebihi 20%. Jadi tidak bisa, maka yang tertingginya itu di 8.025 atas yang diizinkan oleh BEI. Ini yang berlaku untuk papan utama dan papan pengembangan. Untuk papan akselerasi, aturannya tadi kita sudah lihat berbeda. Nah, kita contohkan untuk saham IPA. Untuk misalnya untuk harga sahamnya yang lebih dari 10, berarti di sini batas ARB dan arahnya itu di 10%. Di sini dia batas harga ARB-nya di 262,8. Kita harus cari tik terdekat yang di atas 262,8, yaitu di sini berarti 264. Di mana di sini penurunannya adalah 9,59%. Jika kita taruh di 262, maka dia 10,27%, maka tidak bisa karena melebihi 10%. Sedangkan untuk batas kenaikan tertinggi, jika harga sebelumnya 292, maka kenaikan tertingginya itu di batas harga arahnya itu di 321,2. Nah, tik terdekat dari 321,2 itu di 320. Tiknya dia Rp2. 20 itu berarti 9,59%. Kalau kita taruh misalnya dia di 322, maka dia kenaikannya jadi 10,27. Jadi tidak diizinkan, batas maksimalnya berarti 320. Buat ini juga batas tertingginya 320 dan paling rendah di 264. Tidak bisa kurang dari 264, tidak bisa lebih dari 320. Nah, bagaimana jika harga sahamnya kurang dari Rp10? Untuk harga saham yang kurang atau sama dengan Rp10, maka berlaku batas ARB dan arahnya itu per Rp1. Jadi hanya bisa naik Rp1, hanya bisa turun maksimal Rp1. Jadi misalnya jika dia harga sahamnya Rp9, maksimal dia bisa dijual harga hari ini di Rp10. Dan minimal harga terendahnya hari ini cuma bisa di Rp8. Nah, demikianlah untuk penjelasan arah dan ARB. Mudah-mudahan rekan-rekan jika mendengar
istilah ARA dan ARB lagi, tidak bingung dan menjadi lebih jelas sekarang. Jangan lupa untuk di-subscribe untuk mendapatkan info mengenai video-video kami berikutnya. Jika menyukai video ini, bisa di-like dan di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.